Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, dalam video kali ini saya akan membagikan pemahaman saya, pengertian saya kepada saudara-saudara sekalian, dan semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Saya akan berbagi pengalaman, pemahaman saya seputaran administrasi gereja baru dalam dimensinya yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan juga lingkungan hidup. Bahkan banyak orang juga berkata bahwa ekologi juga berbicara tentang teknologi dan informasi. Nah, bagaimana hubungan ekologi dan juga gereja? Tentunya ekologi memiliki peran penting dalam sebuah gereja, dan gereja juga membutuhkan ekologi untuk dapat menjalankan setiap program-program yang ada di dalam gereja pada kondisi dan saat-saat yang kita alami pada saat ini, yaitu pandemi atau COVID-19 yang kita alami di masa-masa sekarang. Kalau ekologi berbicara bukan saja tentang makhluk hidup atau lingkungan hidup, tetapi berbicara juga tentang teknologi dan juga informasi, bagaimana manfaatnya untuk gereja. Tentunya sangat bermanfaat pada gereja di masa-masa pandemi seperti ini, yang kita lihat bahwa untuk ibadah atau pertemuan-pertemuan jemaat saat ini dilakukan secara online, yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dapat membatasi pertemuan-pertemuan dan memutuskan virus COVID-19 ini, supaya masyarakat, jemaat juga tetap terjaga kesehatannya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu gereja harus terbuka secara ekologi, teknologi, dan informasi. Seperti yang kita lihat bahwa gereja untuk dapat memperlancar pelayanan-pelayanan yang ada, gereja harus melakukannya melalui teknologi. Seperti yang kita lihat bahwa gereja karena tidak dapat melakukan ibadah secara virtual atau pertemuan, maka gereja harus melakukan ibadah secara online untuk firman Tuhan, pelayanan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat kepada jemaat dalam kondisi pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, rekan dalam pelayanan khususnya dalam gereja, mari kita saling bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan di dalam gereja kita dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk pelayanan dapat tersalurkan. Yaitu gereja harus membentuk sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat program-program secara online, dan membuat sebuah link pertemuan dan dibagikan secara informasi kepada jemaat, walaupun jemaat tidak datang ke gereja tapi dapat mengakses secara internet link ibadah dan bisa mengikuti ibadah secara online walaupun tidak bertemu, tetapi firman Tuhan dapat tersampaikan secara online. Itu sangat penting saudara-saudara sekalian, demi program pelayanan gereja dapat tersampaikan. Jadi sangat heran bagi saya, saudara-saudara sekalian, kalau gereja menutupi diri terhadap perkembangan teknologi yang ada. Padahal sebenarnya perkembangan teknologi, gereja harus melihat dan memanfaatkan perkembangan tersebut demi memperlancarkan pelayanan yang ada, supaya dapat tersalurkan. Apalagi kita hidup di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini. Kalau punya kesempatan dan punya peluang untuk memanfaatkan teknologi, kenapa tidak? Kita harus bijaksana sebagai
gereja di dalam melihat perkembangan teknologi ke arah-arah yang positif dan baik demi memanfaatkan untuk kelancaran pelayanan yang ada di dalam gereja. Karena saya rasa secara online juga tidak masalah, asalkan firman Tuhan dipahami dengan baik, disampaikan dengan baik, jemaat dapat memahami, jemaat dapat dipuaskan oleh firman Tuhan, dan kita berdoa walaupun ibadah secara online, tetapi jemaat Tuhan diberkati, bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki fokus hanya kepada pelayanan yang dilakukan secara online. Dan saudara-saudara sekalian, kiranya pemahaman saya seputaran perkembangan teknologi ini yang harus dimanfaatkan oleh gereja untuk pelayanan dalam gereja dapat tersalurkan dengan baik, bisa memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang terus mengandalkan Tuhan, kita jangan menutupi diri dengan teknologi dan informasi, karena itu sangat membantu gereja dalam pelayanan di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Hanya ini saja pemahaman saya. Semoga memberkati saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian juga dapat mengembangkan informasi yang saya sampaikan terkait dengan manfaat teknologi dan informasi yang harus kita miliki khususnya di dalam gereja. Terima kasih, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin.